Saya Armestari Ningsih dari SMP Negeri 2 Patepun. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kesimpulan mengenai pemikiran Ki Dewantara. Yang pertama yaitu pendidikan adalah kesenian kebudayaan, di mana di dalam pendidikan merupakan sebuah upaya untuk membangun peradaban. Pekerjaan di bidang pendidikan bukan hanya tentang hasil belajar anak, tetapi di mana kita sebagai pendidik dituntut untuk bisa menuntun anak, bisa mendidik anak, dan bisa melahirkan masa depan anak yang cemerlang. Yang kedua, pendidikan berorientasi pada anak, atau biasanya Ki Dewantara menyebutnya dengan menghamba pada anak, di mana di dalam merencanakan sebuah pendidikan itu perlu kita untuk mengenal karakteristik anak. Dengan mengenal potensi anak, kita bisa merencanakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada anak. Yang ketiga, pendidikan menyesuaikan kodrat alam dan zaman anak. Hal ini dimaksudkan bahwa kodrat alam di sini menyesuaikan dengan lingkungan anak itu sendiri. Kodrat alam di sini juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, ada anak yang jujur, ada anak yang sukanya bermain-main, ada anak yang aktif, maupun ada anak yang pasif. Itu namanya kodrat alam anak. Pendidikan juga harus disesuaikan dengan zaman anak, di mana setiap zaman itu berbeda. Kita harus menyesuaikan zaman saat ini, teknologi. Namun di sisi lain sebagai pendidik kita juga harus bisa menerapkan pendidikan yang baik, yaitu cara menggunakan teknologi yang baik buat anak, supaya anak tidak terjerumus di dalam hal-hal atau perbuatan yang salah. Yang keempat adalah pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana dengan pengajaran kita mampu memberikan keterampilan kepada anak. Dan yang terakhir yaitu pendidik harus meneladani semboyan Ki Dewantara yang berbunyi ing ngarsa sun tuladha, ing madya mangun karsa tuturi handayani, yang artinya apabila di depan memberi teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan apabila di belakang harus memberi dorongan. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Dewantara? Dari pertanyaan pemantik saya yang pertama, yaitu yang saya percaya tentang murid sebelum pembelajaran modul 1.1. Yang pertama, kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya meyakini kelas yang hening merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Yang ketiga, saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai. Yang keempat, kegiatan pembelajaran sering di dalam kelas dan murid merasa puas. Untuk pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran harus berpusat kepada murid. Yang kedua, pendidik menghamba kepada murid atau berorientasi kepada murid.
Yang ketiga, ketuntasan materi bukanlah yang utama. Yang keempat, pendidik menuntun murid untuk mencapai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang terakhir, setiap murid memiliki karakter yang unik. Untuk pertanyaan pematik yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang sesuai karakteristik siswa. Di sini bisa memakai pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dengan mendukung keinginan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid. Yang keempat, memberikan teladan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti